Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu, kita akan update terkait dua hal ya, yaitu terkait dua tunjangan guru dalam waktu dekat. Yang pertama TPG periode Februari bulan ini, kemudian THR 2026. Ini dua tunjangan yang dinanti-nanti oleh rekan guru dalam waktu dekat. Untuk teman-teman ASN ini dua, tapi teman-teman non ASN itu hanya TPG periode Februari. Karena secara nasional, ya ketetapan pemerintah itu THR hanya untuk ASN Bapak Ibu. Ya, sejauh ini begitu regulasi yang berlaku. Nah, kita mulai dari yang pertama terkait THR 2026 Bapak Ibu. Untuk THR 2026 itu belum ada pengumuman jadwal detailnya Bapak Ibu. Namun dari Menteri Keuangan Pak Purbaya itu di berbagai media nasional menyampaikan bahwa diharapkan bisa disalurkan awal Ramadan Bapak Ibu. Ya, beliau menyampaikan awal Ramadan. Nah, untuk mengkonfirmasi berita yang beredar itu, kita cek di berbagai media nasional ya yang kita kenal seperti Kompas TV. Ini adalah media nasional ya. Dan memang berita ini ada Bapak Ibu, kita baca ya. Pemerintah siapkan 55 triliun THR ASN dan TNI, kata Menteri Keuangan Pak Purbaya, cair awal Ramadan. Di media yang lain, CNN Indonesia, ini juga adalah media nasional, media besar. Redaksinya sama, siapkan 55T, Purbaya ingin THR PNS cair awal puasa. Dari CNBC Indonesia, Purbaya cairkan THR PNS Polri di awal puasa. Jadi memang Bapak Ibu, media-media nasional ini mengangkat hal ini, menyatakan bahwa THR cair di awal Ramadan. Kita baca dulu ya isinya supaya kita bisa memahami dan kita analisa bersama Bapak Ibu. Ini salah satu dari Kompas ya kita ambil. Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo sebesar 55 triliun untuk THR ASN TNI Polri 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yusedewa memastikan dana THR sudah disiapkan dan akan dicairkan menjelang awal Ramadan. Kata Pak Menteri seperti ini ya, dikutip oleh Kompas, udah pasti nanti, tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan. Perlu kita garis bawahi bahwa kalau pencairan awal Ramadan, kalau pencairan memang awal Ramadan ya, idealnya PP peraturan pemerintah dan juknisnya yang biasanya dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan itu rilis lebih cepat. Ya, namun faktanya hingga saat ini jelang 3 atau 4 hari jelang Ramadan belum juga rilis PP dan juknisnya. Jadi kalau kita sedikit kritis mungkin kita akan merasa skeptis ya dengan realisasi pencairan awal Ramadan untuk THR ini Bapak Ibu. Tapi ya let's see, kita lihat, semoga ada gerak cepat dari pihak pemerintah sehingga memang realisasi THR ini di awal Ramadan Bapak Ibu. Kami akan sampaikan PP-nya, peraturan pemerintahnya dan juknisnya jika memang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah pusat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait TPG bulan Februari 2026, untuk saat ini guru-guru statusnya masih menunggu penarikan data di Info GTK dan validasi juga di Info GTK. Nah, diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, kalau kita lihat kalender itu estimasinya sebelum tanggal 21 Februari. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 20 Februari kita tunggu Bapak Ibu, karena sekarang ini kan libur nih. Bisa jadi admin Info GTK juga pada libur. Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 Februari paling tidak, diperkirakan itu sudah berjalan validasi Info GTK. Nah, kemudian untuk pencairannya sendiri, kalau kita lihat kalender, itu sudah bisa dipastikan antara tanggal 23 sampai 27 Februari. Dengan catatan, kementerian komitmen dengan skema pencairan per bulan. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini kementerian, baik Kemendikdasmen maupun Kemenkeu, Kementerian Keuangan komitmen dengan pencairan per bulan, maka bisa dipastikan pencairan tanggal 23 sampai 27 Februari. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat kalender ini ya, kami buka kalender bulan Februari untuk kita lihat sama-sama. Sekarang kita berada di tanggal 15 ya, di sini tanggal 15 Februari. Nah, sekarang tersisa 2 pekan bulan Februari, yaitu mulai besok hari Senin tanggal 16 sampai 21 Februari. Ini pekan ketiga. Kemudian pekan keempat adalah tanggal 22 sampai
28 Februari. Nah, kalau validasi info GTK dilakukan di pekan ketiga ini, maka otomatis tersisa pekan terakhir, yaitu tanggal 23 sampai 27, Bapak Ibu. Semoga Kementerian tetap komitmen dengan pencairan per bulan, kemudian validasi info GTK bisa berjalan di pekan ketiga ini, paling lambat tanggal 21 ya. Sudah valid info GTK, kemudian rekomendasi pencairan sudah dilayangkan dari Kemendikbudristek ke Kemenkeu. Lalu bisa di pekan keempat, pekan terakhir itu berjalan proses pencairannya Bapak Ibu. Sebelum lanjut, fakta menunjukkan ada momen ketika guru mengajar, siswa mulai kehilangan fokusnya dan kelas terasa kaku. Nah, pada saat inilah guru perlu ice breaking atau games di kelas. E-book pegangan guru 20 ice breaking di kelas hadir untuk membantu Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. 20 ice breaking ini terbukti praktis, mudah diterapkan, dan cocok untuk semua jenjang. Hanya dengan Rp15.000, Bapak Ibu sudah bisa memiliki e-book ampuh ini. Ayo pesan e-book ini sekarang mumpung masih harga diskon. Pesan di WA admin kami 0823 1332 0383. Baru-baru ini admin DBL menyampaikan 5 informasi terbaru. Ini relevansinya sangat kuat dengan info GTK, penarikan data info GTK ke depan. Jadi jangan sampai terabaikan supaya info GTK-nya Bapak Ibu valid dan pencairannya lancar. Apa saja yang disampaikan yang baru-baru oleh admin info GTK? Nah, ini poinnya Bapak Ibu ya. Kami bacakan satu persatu, disimak sampai tuntas dan supaya tersampaikan dengan lengkap informasinya. Untuk yang sudah nonton tapi gagal paham, saya kasih kesimpulan deh. Jadi beberapa waktu yang lalu admin DBL itu ada live streamingnya dan masih banyak ternyata yang gagal paham. Jadi admin DBL membantu membuat kesimpulan. Yang pertama, pindah-pindah murid mah silakan aja, tapi dia masuk ke hitungan rombel sebelumnya. Karena satu murid dihitung satu kali. Bukannya gak boleh mindahin siswa, tapi kan kalau mindahin siswa, tapi aneh kan kalau mindahin siswa tiap bulan. Jadi ini untuk proses rombel Bapak Ibu. Bisa saja itu murid dipindah, datanya di Dapodik secara rombel seperti itu. Tapi dia tetap masuk ke hitungan rombel sebelumnya. Karena satu murid itu dihitung satu kali, dalam satu rombel Bapak Ibu. Dan memang agak rancuh ketika setiap bulan data murid itu dipindah Bapak Ibu ya rombelnya. Yang kedua, pecah rombel di tengah semester, sementara pembelajaran sudah berjalan, ini yang akan jadi masalah. Jadi, rombel yang sudah ditetapkan di awal semester diupayakan untuk tidak diganggu-ganggu lagi kalau memang tidak ada hal urgen Bapak Ibu. Ya, karena ketika tengah semester sudah berjalan, ya lantas ada perubahan, nah ini yang bisa jadi masalah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Yang ketiga adalah guru yang sudah valid mengunci jam mengajarnya dia sendiri. Nah, tidak pengaruh ke guru yang belum valid. Kecuali guru yang nggak valid itu mengambil jam guru yang sudah valid atau arisan jam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah valid itu Bapak Ibu sudah ibaratnya atau istilahnya di sini mengunci jam yang sudah Bapak Ibu ambil untuk pemenuhan 24 jam. Itu tidak akan berpengaruh ke guru-guru yang lain, kecuali ada pengaturan arisan jam, dan ini sebenarnya sangat tidak diperbolehkan, sangat dilarang ya dari sistem validasi info GTK ini. Beberapa kali admin info GTK menyatakan jangan lakukan arisan jam. Misalnya sudah valid guru A, kemudian jamnya diberikan lagi ke guru B yang belum mencukupi. Nah, jangan sampai data guru A yang tadinya sudah valid menjadi tidak valid. Dan di sini keterangannya, kecuali guru yang nggak valid itu mengambil jam guru yang sudah valid. Nah, ini yang bermasalah nantinya. Jadi kalau sudah valid pemenuhan 24 jam, maka guru lain yang tidak valid untuk bisa valid cari jam lain ya yang memungkinkan untuk mencukupi 24 JP. Jangan diganggu jam guru yang sudah valid seperti itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kesalahan entry bisa diatasi sistem dengan mekanisme automatic unlocking. Perhatikan bagaimana dia bekerja. Kemudian, yang kelima adalah kalau masih ada yang marah-marah berarti belum paham tapi udah komen, salam literasi.
Nah ini Bapak Ibu yang memang ya kita sebagai guru harus perkuat juga literasi terkait validasi. Kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.